kembali lagi di dalam ibadah online sekolah minggu bersama dengan Kakak Agnes dan Kakak Farel. Iya, benar sekali adik-adik. Hari ini kita kembali beribadah bersama-sama, walaupun kita melaksanakannya di rumah masing-masing. Ya, Kakak Agnes berharap adik-adik semuanya hari ini penuh sukacita beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan atau cerita firman Tuhan nanti yang akan disampaikan oleh hambanya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Ya adik-adik, kita berdoa ya. Adik-adik duduk yang manis, tidak boleh ribut. Kakak Agnes yang mimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, pada saat ini kami bersyukur ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah melalui video. Kiranya Kamu berkati ibadah kami Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan boleh mendatangkan kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya di dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Generasi Bagi Kristus. Iya teman-teman, sementara kita menyanyikan lagu ini, kita memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Aku berdiri di hadapan Tuhan, tak asnaf hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayani-Mu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, tak asnaf hati, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus, kita ditebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini. Sebab hidupku hanya bagi Kristus. Aku berdiri di hadapan Tuhan, tak asnaf hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayani-Mu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, tak asnaf hati, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus, kita ditebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini. Sebab hidupku hanya bagi Kristus. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Fatma. Kakak Fatma akan berdoa sekaligus berdoa buat persembahan yang sudah kita berikan. Selamat menyaksikannya adik-adik.
Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yang sebelumnya kita berdoa, Kakak Fatma yang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Pagi hari ini Bapa, kami bersyukur ada kesempatan yang indah yang boleh kami pakai untuk kami mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, pagi ini Kakak Fatma mau ajak kita belajar bersama-sama dari satu tema, yaitu Yesus mengasihi semua orang, yang terdapat di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tetapi pagi ini Ibu hanya membaca ayat 10 untuk kita bersama-sama. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di kota Yeriko ada seorang kepala pemungut cukai. Dia seorang yang kaya dan memiliki ukuran badan yang pendek. Pada saat Yesus masuk ke kota Yeriko, Zakius mau melihat Yesus. Tapi karena banyak orang, Zakius tidak berhasil melihat Yesus. Adik-adik tahu karena apa? Karena Zakius pendek, tapi dia punya cara untuk melihat Yesus. Bagaimana supaya ia bisa melihat Yesus? Dengan cara memanjat pohon ara. Nah, pada saat Zakius naik pohon ara, Yesus melihat ke atas pohon ara dan berkata, "Zakius, segeralah kamu turun, karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Segeralah Zakius turun dari pohon ara dengan menerima Yesus dengan penuh sukacita. Pada waktu itu orang-orang yang melihatnya bersungut-sungut karena Zakius adalah orang berdosa. Zakius berkata kepada Tuhan, dia mau memberikan setengah dari miliknya kepada orang-orang miskin, dan dia berkata kepada Tuhan, apa yang sudah diambil dari seseorang akan dikembalikannya. Adik-adik, dari cerita ini telah terjadi keselamatan di rumah itu. Adik-adik, mari kita belajar sama seperti Yesus yang mau mengasihi semua orang. Dia tidak memilih orang untuk bersama-sama dengan dia. Kalau adik-adik di rumah, di sekolah, atau di mana aja, kita harus mengasihi semua orang sama seperti Yesus mau mengasihi semua orang. Walaupun kita berdosa, Tuhan Yesus mau menerima kita, mau mengasihi kita, dan mau mengampuni dosa kita. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Kita harus mengasihi teman-teman atau mengasihi orang yang ada di sekitar kita seperti Yesus mengasihi semua orang. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Kakak Fatma yang pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini Bapa menjadi berkat untuk kami saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian yang berjudul Kasih Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari
adik-adik, kita semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan menutup ibadah kita dengan Kakak Apreni yang akan membawa kita di dalam doa. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami telah mengikuti ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Begitu juga Tuhan, Engkau memimpin kami sepanjang hari ini hingga ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menutup ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Siapa ya? Ia mau